Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya pengen nunjukin barang-barang bayi yang sudah mulai saya beli-beli nih. Apaan aja sih kebutuhan bayi yang sebenarnya kita butuhkan? Nah, kebutuhan ibu A sama kebutuhan ibu B itu bakalan beda tergantung gaya hidup mereka masing-masing kan. Seperti halnya juga jumlah pakaian bayi yang kita butuhkan. Ya tergantung nih good momies mau pakai full time popok kain atau full time popok sekali pakai gitu, diapers. Nah, kalau misalnya mau pakai popok kain berarti good momies perlu lebih banyak baju. Karena sekali itu bayi pipis harus ganti baju, ganti bedong gitu kan. Baju mungkin nggak usah ya, cuma ya paling nggak popok kainnya lah. Sebagai gambaran bayi itu harus minimal 6 kali pipis sehari. Jadi kalau kurang dari 6 kali berarti bayi good momies kurang minum tuh. Nah bayangin aja bisa 10-12 kali tuh si bayi pipis kan. Kalau mau pakai popok kain berarti paling nggak punya 2 lusin. Karena yang satu hari di 12 dipakai di hari itu, kemudian 12-nya dicuci gitu kan. Nah kalau pakai pospak berarti lebih sedikit jumlah pakaiannya karena bisa nggak basah gitu pakaiannya. Jadi jumlah pakaiannya disesuaikan dengan keputusan itu, mau pakai popok yang mana. Jadi untuk bayi ini saya beli pakaian newborn-nya itu, ukuran newborn maksudnya 10 setel good momies. Nah, kalau untuk newborn saya sarankan untuk beli yang gampang dibukanya di bagian atasannya. Jadi kenapa? Karena kan lehernya belum tegak ya, kalau belum bisa nopang leher si bayi. Jadi lebih mudah kalau itu baju udah bisa kebuka. Terus bayinya kita taruh di atas bajunya terus tinggal masukin lengannya gitu good momies. Jadi itu lebih mudah. Dibanding yang kayak gini nih, saya beli satu karena pengen kembaran sama kakaknya juga saya beliin warna sama gitu ya. Ini jumper kayak gini bagusnya untuk bayi-bayi yang kepalanya udah tegak supaya kita gampang makeinnya. Tapi sebenarnya bisa aja, cuma agak-agak ribet harus masukin dari atas kepala gitu kan, negakin kepalanya, masukin bajunya, ya repot lah. Enakan yang kancing depan aja. Jadi saya beli yang model kayak gini, ini tuh dari merek Nari good momies. Dan Nari ini tuh yang newbornnya ukurannya benar-benar newborn kecil lucu gitu. Jadi kalau bayi newborn pakai baju yang ini tuh kayak fit, bajunya tuh pas gitu. Jadi karena saya suka banget polanya, ukurannya, modelnya juga simple. Jadi saya beli Nari ini ada 3 style good momies, yang panjang 2 dan yang pendek 1. Saya tuh rada-rada capek gitu ya sama pola-pola bayi itu karena ya bedongnya berpola, ya bajunya berpola, jadi capek di mata gitu. Jadi saya senang banget pas Libby ngeluarin yang polos-polos kayak gini. Ini dari Libby Earth Series namanya. Ini newbornnya tapi lebih besar sedikit daripada si Nari. Jadi saya beli 2, yang pendek 1 dan yang panjang juga 1. Warnanya lucu banget yang ini ya good momies. Gemesin. Selanjutnya saya juga beli playsuit. Nah ini enak nih good momies. Ini kancingnya dari atas sampai bawah. Jadi zipper gitu sampai kaki. Jadi bisa dibuka. Bayinya kita tidurkan, tinggal masukin kaki, masukin tangan, udah. Ini lucu banget deh. Dan ini dari Little Farmer House. Nah saya juga beli slipsuit good momies. Slipsuitnya saya pilih juga yang zipper aja nih. Jadi lebih gampang daripada yang kancing cetek-cetek gitu good momies. Dan yang serunya lagi ini tuh ada nih. Jadi bisa dibalik gini loh. Bisa jadi sarung tangan langsung nih ininya. Sama sarung kaki langsung. Karena kan kalau malam-malam dingin gitu ya, butuh perlindungan ekstra biar anget, kaki sama tangannya bisa ketutup nih good momies. Gitu. Ini saya beli merek apa ya? Ada Arden Leon 1 sama Takoyaki 1. Itu mirip-mirip sih ini dari harga, dari kualitas, dari bahan. Plus ekstra atasan. Jadi kenapa saya beli ekstra atasan kayak begini, kayaknya ada hari-hari dimana dia akan pakai baju atasan sama klodinya aja atau baju atasan sama pospaknya aja, habis itu dibedongin selesai gitu kan. Jadi nggak harus semuanya satu setel sih good momies gitu. Nah lalu
selain pakaian newborn, saya juga langsung beli pakaian ukuran 3-6 bulan. Kenapa ya? Soalnya bayi itu bisa aja lahir besar kan. Kalau dia lahirnya aja udah 4 kilo, berarti dia pakai ukuran newbornnya sebentar banget. Jadi Good Momies jangan terlalu banyak beli pakaian newborn sih sarannya. Kalaupun misalnya si bayi pakai pakaian yang agak kegedean kan nggak apa-apa juga ya. Pakai langsung yang 3-6 bulan juga boleh sebenarnya kalau mau skip ukuran newborn gitu. Jadi saya juga sudah stok beberapa pakaian yang ukurannya 3-6 bulan nih Good Momies. Nah ini saya beli dari Blessing Baby Wear, tapi saya nggak terlalu suka ternyata sama bahannya. Karena ini kayaknya bahannya yang cepet brudul gitu loh, cepet berbulu Good Momies. Tapi memang murah. Tapi ya lumayan lah buat cadangan aja. Ini yang ukuran 3-6 bulan, satu set nih. Ada yang tangan panjang, ada yang kutung, ada yang tangan pendek, ada jumpernya juga gitu. Nah ini slipsuit dari Blessing Baby Wear juga ya, karena murah sih ya Good Momies. Ini 110.000 dapat 4 kan lumayan banget. Sedangkan yang ini, yang Arden Leon ini sama yang Takoyaki satunya 75.000 loh Good Momies, satu doang. Jadi ya memang lah kita mau beli kualitas apa mau yang murah-murah aja, yang penting ada kan. Nah kalau yang ini kancing Good Momies, jadi bedanya tuh gitu. Kalau kancingnya cuma sampai selangkangan aja tuh, jadi masih bisa sih, masih cukup mudah masukin bayinya. Nah tapi kalau misalnya ini kan tutup kaki ya Good Momies, kalau si bayinya tinggi ini cepet nggak pakai Good Momies, karena tutup kaki udah langsung tuh nyangkut gitu kakinya ya. Lalu pakaian apa lagi nih yang dibutuhkan bayi? Ya tentu saja bedong ya, karena bayi baru lahir itu memang bagusnya di bedong supaya dia ngerasa aman. Tapi bukan berarti 24 jam dia nggak boleh lepas bedongan ya Good Momies. Ya ada waktu-waktu dimana dia bebas lah, kan dia juga harus melatih ototnya kan. Tapi kalau mau tidur ya emang okenya pakai bedong. Jadi kalau saya nyediain bedong sekitar 7 ya. Ya, saya suka bedong yang kain gini loh Good Momies. Ini tuh enak karena adem dan lembut. Dan yang sekarang tuh lagi ngetren juga swaddle atau bedong yang model yang bahan kainnya muslin ya. Tapi itu agak-agak pricey, jadi saya cuma beli satu karena saya penasaran emang bahannya sebagus apa sih gitu. Nah, terus saya juga di bayi kali ini mencoba bedong ini, bedong instan Good Momies. Jadi kalau bedong kain gini kan udah selesai dipakai sebagai bedong bisa jadi selimut ya. Kalau ini ya udah pensiun gitu. Tapi saya penasaran mudah apa enggak sih makainya. Yang ini saya beli dari Arden Leon, dia bahannya kaos dan enak, kayaknya ya adem gitu loh. Maksudnya saya tinggalnya nggak di gunung, jadi nggak dingin, sehari-hari juga panas gitu kan. Jadi mesti cari bahan-bahan yang rada-rada adem gini. Ini bedong kaos yang instan. Lalu saya juga beli bedong kaos yang modelnya kayak gini. Jadi kalau tadi pakai zipper, yang ini pakai velcro. Sebenarnya penasaran aja sih Good Momies, pengen nyoba karena pas Zack saya nggak pakai bedong instan sama sekali gitu. Jadi anaknya tinggal dimasukin aja gitu, habis itu di krok tutup, selesai. Lebih praktis daripada bedong yang ini. Dan kayaknya dia nggak mudah lepas gitu. Kalau Zack itu kayak escape artist gitu. Baru juga dipakein bedong bentar, dia udah berhasil bergulat dan keluar lagi gitu. Ya itu bedong. Mungkin Good Momies butuh lebih banyak bedong kalau Good Momies mau pakai popok kain. Lalu ekstra yang lainnya, topinya ini tadi saya matchingin sama bedongnya Good Momies, lucu deh. Tuh lucu ya, matching gitu. Jadi topi saya cuma beli satu ini doang, matching sama bedongnya udah. Habis itu mitten sama butis yang apa sih, sarung tangan sarung kaki itu loh Good Momies. Saya nggak suka sih sebenarnya pakai ini karena cepet banget copot-copotnya. Tapi tetap saya beli karena saya yakin nenek-neneknya bakalan bawel nyuruh pakai ini itu kenapa nggak dipakein sarung tangan sarung kaki. Daripada saya kena repet, mendingan beli aja deh. Cuma demi menyenangkan hati para nenek-nenek itu. Lalu selimut bayi Good Momies. Selimut bayi
karena again saya tinggalnya di daerah yang lumayan menurut saya panas, jadi saya cuma punya satu untuk cadangan di hari-hari dingin. Biasanya pakai bedong aja gitu, diselimutin kain bedong juga udah cukup anget. Soalnya kan dia udah di bedong terus diselimutin kain bedong lainnya, itu udah oke lah menurut saya untuk malam-malam biasa. Kecuali malam-malam ekstra yang super dingin yang lagi hujan deras gitu, nah mungkin baru keluar selimut bayi. Itu pun selimut dari turunan dari abangnya, jadi kali ini saya nggak beli. Lalu sepatu dan kaos kaki bayi. Kebetulan saya nggak beli sepatu sama kaos kaki bayi nih Good Momies, karena saya nggak ada rencana untuk bawa tuh bayi jalan-jalan. Secara kondisi lagi kayak gini kan, mendingan kita di rumah aja deh dulu sampai everything better gitu ya. Mungkin baru saya akan beli kaos kaki dan sepatu bayi. Lalu saya juga beli Clody nih Good Momies, kan tadi saya udah berencana gitu ya pengen 50-50 antara Clody sama Postpak, tapi Clody-nya baru saya beli dikit nih Good Momies karena pengen nyoba dulu bisa apa enggak sayanya gitu loh. Good Momies, harga-harganya adalah harga-harga pada bulan September 2021 ya. Jadi saya nggak tahu kalau kedepannya bakal naik apa gimana. Nah kalau misalnya Good Momies mau belanja di Shopee, saya udah taruh linknya di description box Good Momies. Kalau Good Momies masuk ke Shopee via link itu, saya akan dapat sedikit persenan tanpa ada tambahan biaya untuk Good Momies. Jadi harganya akan sama aja, mau lewat link itu, mau masuk langsung ke aplikasinya sama aja. Bedanya kalau Good Momies masuk ke Shopee via link itu dan belanja, saya akan dapat sedikit persentase dari Shopee-nya. Nah itu cara Good Momies bisa ngedukung channel saya. Makasih Good Momies. Sekarang kita masuk ke kategori perlengkapan mandi. Kalau untuk perlengkapan mandi saya nggak neko-neko sih, saya cuma butuh body wash aja. Ini yang head to toe, yang langsung kepala sampai kaki, sama minyak telon untuk selesai mandi biar anget. Udah itu aja. Sama anduknya ya juga sih, jangan lupa anduk. Nah untuk bayi baru lahir banget Good Momies, kalau saya nggak perlu dimandiin sebetulnya sampai si tali pusarnya copot, jadi dilap-lap aja pakai waslap lembut. Jadi kita butuh waslap sama perlak atau Wonder Pad. Jadi kalau ini adalah Wonder Pad dari Little Farmer House, dia di atasnya permukaannya lembut di sebelah sininya untuk bayi berbaring, dan di belakangnya tuh anti air Good Momies, jadi nggak akan nembus ke bawahnya gitu. Jadi bisa dibaringkan di Wonder Pad atau diperlak, terus dilap bayinya, selesai sampai nanti dia udah copot tali pusarnya, baru kita mandikan. Nah kalau saya rada-rada deg-degan mandiin bayi Good Momies, saya butuh bantuan baby batter. Cuma di sini nggak ada karena masih di teman saya, yang saya minjemin baby batternya ke teman saya. Nanti mau saya ambil lagi karena dia udah nggak make, anaknya udah gedean. Jadi baby batter yang bentuknya kayak gini nih Good Momies. Nah itu buat saya fungsi sih, jadi bayinya ditaruh di situ, kita satu tangan bisa pegang bayi, satu tangan bisa nyambunin gitu. Terus kalau kalau bayinya pipis atau pupup, saya pakai wipes aja nih Good Momies. Ada juga mamis-mamis yang pakai cotton ball, pakein air gitu biar lebih biar lebih sanitary kalinya, nggak ada zat-zat tambahan, jadi cuma air aja gitu kan ngusapnya. Nah terutama bayi-bayi cewek tuh Good Momies, kalau bisa kayak gitu aja. Nah kalau anak saya nih mau cowok lagi, dan pas Zack juga nggak ada masalah, jadi pakai wipes aja. Dan gunting kuku juga perlu. Memang rada-rada serem gunting kuku bayi ya, tapi emang sering panjang sih, mau gimana lagi, ya udah berani-beraniin aja motong kuku. Ini ada opsi pakai gunting sama ada opsi pakai gunting kuku. Sisir sebetulnya nggak terlalu perlu, tapi kadang-kadang bayi kita punya cradle cap gitu loh Good Momies, yang kalau disisirin lama-lama bisa hilang gitu. Jadi sisirnya fungsinya buat jaga-jaga aja. Tapi ada loh bayi kayak bayi teman saya yang lahir dengan rambutnya udah tebel gitu ya, dan itu pasti butuh banget sisir. Kalau Zack botak aja sih dia waktu itu. Udah itu aja perlengkapan mandi saya. Lanjut Good Momies ke kategori berikutnya, yaitu perlengkapan menyusui. I love this so much. Jadi waktu Zack bantal menyusui itu kepake banget sama saya, karena saya sukanya menyusui sambil duduk sambil nonton sesuatu gitu kan. Jadi saya pakai banget nih Good Momies bantal menyusui. Tapi ternyata nggak semua Good Momies tuh pakai ya. Teman saya tuh ada yang lebih suka sambil tiduran nyusuinnya, jadi nggak perlu bantal menyusui kayak gini.
Tapi kalau saya make, dan ini saya jangan tanya beli di mana dan kenapa jelek banget, ini karena saya bikin sendiri Good Momis. Suka iseng gitu deh, makanya ukurannya ekstra gede kan, karena emang saya bikin sendiri. Nah ini biar pas, karena saya pengen tingginya pas, karena saya juga kan badannya besar dan tinggi, jadi supaya bayinya pas di bagian sini, jadi tangan saya nggak capek. Nah saya juga beli botol susu nih Good Momis. Kenapa? Karena saya udah janjian sama papinya, papi nanti tolong kasih saya waktu untuk tidur gitu, dan dia setuju. Jadi saya beli pompa, tapi ini pompanya antara persilangan antara pompa sama milk collector sih Good Momis. Jadi kita nggak pompa gini-gini, nggak. Jadi kita pencet, lalu kita tempelkan ke payudara, habis itu lepas. Kalau dia sudah nempel, pada saat kita menyusui di satu sisi lagi dipasang ini. Jadi nanti kan pada pas kita nyusuin, yang sebelah juga berproduksi kan. Misalnya kita nyusuin sebelah kiri, yang kanan juga memproduksi, dan itu ketampung di sini. Nanti rencananya mau saya langsung masukin ke botol, habis itu udah saya tinggal tidur. Nah jam-jam subuh gitu ya, kan saya lagi libur dong, nggak sholat kan, namanya lagi nifas. Jadi biar bapaknya aja yang nyusuin anaknya gitu. Jadi 1 atau 2 sesi menyusui bisa dia pegang supaya saya bisa tidur. Terus kalau misalnya nanti gimana kalau anaknya bingung puting? Ya ini rencananya cuma kayak bulan pertama aja sih, supaya kita pulih dulu dari lahiran gitu. Setelah itu ya direct breastfeeding terus-terusan sih. Lalu perlengkapan yang perlu juga adalah breast pad Good Momis. Ini adalah lapisan gitu buat ditaruh di dalam bra kita supaya nggak bocor kemana-mana. Jadi kalau untuk awal-awal menyusui itu biasanya produksi banyak tapi bayinya nggak segitu nyusuinnya gitu ya. Kadang-kadang tuh tembus Good Momis, maksudnya bocor gitu. Nah kalau bocor gitu kan gak enak, apalagi kalau kita lagi di tempat umum gitu, dan bra kita jadi bau amis gitu loh. Kalau pakai ini lebih terproteksi lah ya. Nah tapi ini nggak perlu di stok banyak-banyak, karena seiring berjalannya waktu tubuh kita menyesuaikan, dan supply demand itu benar-benar kayak gitu. Jadi tubuh kita udah tahu gitu, oh kalau ini segini cukup buat anak kita, jadi nggak berlebihan lagi, nggak keluar bocor-bocor lagi gitu Good Momis. Nah tapi kalau misalnya mau keluar, mau pergi jalan-jalan gitu ya, tetap pakai deh, karena kalau ada anak lain nangis bisa loh kita yang keluar susunya gitu. Nah itu perlengkapan menyusui untuk saya. Tentunya kalau misalnya Good Momis mau full time pompa, ya beda lagi kan, pasti lebih rumit lagi, mungkin botolnya nggak cukup 1 dan seterusnya gitu. Kalau mau full breastfeeding mungkin ya nggak butuh botol, cukup bantal menyusui, atau bahkan nggak usah beli bantal menyusui juga bisa gitu, tinggal kuat-kuatnya aja gendong ya nggak. Lalu perlengkapan tidur Good Momis. Nah saya sama suami itu mau co-sleeping lagi sama baby yang ini, begitu juga sama Zack ya. Jadi ya ngumpul aja satu kamar gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu tambahan ekstra tempat tidur buat bayi. Cuma kita biasanya beraktivitas itu nggak di kamar, karena nanti jadi nggak mood gitu ya. Lagian kan nemenin Zack main segala macam, masa di kamar aja sih. Jadi saya ngerasa butuh tambahan bed kecil kayak gini untuk siang hari, supaya kalau main-main sama Zack, si babynya tidur ya ada tempat tidurnya gitu. Dan ini saya bikin sendiri juga nih Good Momis, kayak baby nest gini, rada-rada gedean daripada baby nest yang dijual. Soalnya saya pikir ya biar buat dia tidur siang dan sampai umur 1,5 atau 2 tahun masih bisa kepake gitu. Makanya rada-rada nggak rapih ya Good Momis ya, tapi lumayan lah ya. Itu Good Momis. Lalu gendongan Good Momis. Gendongan juga banyak banget ya jenisnya, tapi kalau buat newborn biasanya kita pakai yang ring sling atau yang kayak gini nih. Ini yang kain panjang banget itu loh Good Momis. Ini baby wrap ya namanya. Panjang banget. Saya juga baru nyoba nih, baru beli sekali yang ini. Waktu Zack saya pakai ring sling sama yang hip seat. Cuma hip seatnya udah rusak Good Momis. Jadi saya lagi request ke teman-teman saya, kalau mau ngasih kado please kasih yang itu ya gitu. Jadi belum ada di sini nih Good Momis. Pede banget kayak bakal dikasih kado gitu ya.
Ya itu aja Good Momies, banyak ya perlengkapan bayi, jangan khawatir, Good Momies bisa cicil. Dari Good Momies udah tahu tuh jenis kelamin bayinya apa, nah tuh mulai nyicil deh tuh dikit-dikit. Oke itu aja Good Momies, gimana nih, ada nggak sih kebutuhan bayi yang menurut Good Momies nggak bisa banget kalau nggak ada itu gitu. Ya tinggalkan di komentar biar Good Momies yang lainnya bisa lihat dan bisa menjadi pertimbangan gitu, siapa tahu belum kesebut sama saya, ya nggak? Makasih banyak Good Momies yang udah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.